Tunggu 20 Oktober. Ya tunggu Mulyono selesai dulu lah. Kan Pak Mulyono supaya siapa? damai ini pergantian pemimpinan lu jangan apa. Tapi saya kira publik semua juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden kita ini tidak terlalu happy kalau Pak Anies itu katakanlah punya magnet politik. Bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut, yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati kan. Nah oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama, untuk kita ulas bersama, untuk kita simak bersama pemirsa. Nah intinya judulnya pada konten kali ini yaitu adalah lempar batu sembunyi tangan. Begitulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf sebagai pencinta atau pendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, Faisal Asegaf itu katakan kepada Deddy Sitorus sebagai kader PDIP, jangan menuduh siapa-siapa. Kalau memang Ibu Meganya sendiri yang tidak suka dengan pencalonan Anies sebagai calon gubernur entah yang di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, biar tidak lama-lama pemirsa terkait dengan penjelasan Deddy Sitorus dan Faisal Asegaf yang sudah mulai hangat dan memanas, mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. Bang Deddy, berarti apakah memang benar ada penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan baik di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar yang kebetulan tadinya mau diusung oleh partai Anda, PD Perjuangan? Seperti yang disampaikan Pak Ono Surono. Ya kalau saya bilang nggak ada, kayaknya saya bohong ya. Jadi kalau itu saya kira nanti detailnya kita akan bicara setelah 20 Oktober. Gimana sih ceritanya? Kenapa harus tunggu 20 Oktober? Ya tunggu Mulyono selesai dulu lah. Kan Pak Mulyono supaya siapa? damai ini pergantian pemimpinan, lu jangan nusuk gua terus. Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah. Jadi menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya sebentar Bang Deddy. Saya menanggapi yang kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? Putusan akhir di Ketua Umum, karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Jadi ceritanya ginilah, saya mau katakan, saya nggak tahu kenapa, tapi saya kira publik semua juga sudah tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden kita ini tidak terlalu happy kalau Pak Anies itu katakanlah punya magnet politik. Ya, karena itu kan sebelum Pilpres kita ramai mendengar upaya penjegalan Anies lewat kasus Formula E, ya soal kasus DP 0%, macam-macam lah itu yang kita dengar di publik. Dan ya untung pada waktu itu ada Nasdem dan PKB yang akhirnya mengusung Anies Baswedan kan. Nah kemudian kalau bicara soal bagaimana di DKI kemarin, saya ingin katakan bahwa proses dengan dialog dengan Pak Anies itu sudah cukup lama. Nah, pagi itu juga kita mendengar ada banyak bom nih diluncurkan. Penjagalan itu? Ya. Dari kekuasaan, dari pemerintah, pastilah, dari masa Mulyono orang yang and the tidak punya gang. kekuasaan. Dari Ya, itu kan Mulyono and the kesimpulanmu kalau itu Mulyono. Tapi kan yang pasti kita mendengar bahwa si A si B akan menjadi tersangka, sprindik, kan itu yang kita dengar. Dari Bang Kodari, Anda melihat lebih dominan mana faktornya, faktor faksi-faksi di internal PDI Perjuangan atau perbedaan pandangan di PDI Perjuangan, atau keinginan yang kuat untuk satu tujuan, atau faktor campur tangan kekuasaan? Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik termasuk PDI Perjuangan.
Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah, kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Deddy ya, kira-kira begitu. Itu kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi. Sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Gitu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah, pada titik itulah kemudian muncul dilema, saya lihat ya, antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas, Anies menarik, gitu. Tapi kalau bicara latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya, kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka, bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi, gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah, itulah yang menyebabkan tarik-menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP. Karena sampai diterima oleh DPD, gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD, itu nggak mungkin rasanya. Apalagi diterima dengan meriah. Nah, saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies, gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung D. Ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan Geng. Jadi itu narasi pengalihan. Buat saya, enggak juga. Buat saya, Mulyono itu sesungguhnya, ya Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono, gitu. Jadi skenario itu tidak benar juga. Nanti kan Ya, kalau problem Anies tidak masuk, kita mundur untuk bicara, mengurai itu karena masing-masing otoritas sudah mengkonfirmasi itu secara konstruktif, baik Pak Anies, PDIP maupun pihak istana. Jadi ini di close. Yang menarik itu kemudian publik memperbincangkan konsolidasi partai-partai politik di ruang politik formalnya. Kalau berbicara ada keputusan yang bersifat demokrasi di internal PDIP, itu sudah dibantah oleh semua pihak. Bahkan oleh PDIP sendiri. Mereka selalu mengatakan semua keputusan ada di meja Ibu Megawati. Berarti ada satu otoritas, satu keputusan yang absolut, yang tidak bisa diintervensi dengan retorika apapun. Nah, kalau Mas Deddy Sitorus, kawan-kawan di DPD Bandung sana membangun kiasan-kiasan, majas politik lah, dengan menarik adanya intervensi, itu juga bisa dikonfirmasi. Ancaman-ancaman sprindik, ancaman intervensi, dan lain-lain. Tetapi publik membaca, menurut saya begini, kita harus jujur atas dasar semangat ilmu pengetahuan mengatakan bahwa tidak ada konsolidasi demokrasi di internal dalam pengambilan keputusan di PDIP. Semua itu atas arahan, selera, keinginan, curhat, pikiran Ibu Megawati. Itu hak internal partai yang kita hormati. Ada hierarki, ada dinasti, ada otoriter yang kuat di sana. Saya bisa bantah 100%. Mungkin saya bisa lanjutkan? Ya, sebentar. Saya menanggapi yang kenapa saya mau mengatakan ada semacam dinasti yang kuat, itu penyampaian oleh para kader PDIP sendiri. Kami tergantung Ibu. Apa arahan Ibu? Putusan lahir di Ketua Umum, karena itu hak yang diberikan oleh Kongres. Bisa nggak saya lanjut? Silakan. Biar supaya bisa belajar demokrasi juga PDIP di luar juga kan? Gak apa-apa, keributan juga Jadi, bagian dari demokrasi. Menurut saya banyak tulisan-tulisan saya, pandangan-pandangan saya keras
mengkritik internal PDIP. Siapapun aktivis dari latar belakang 60-an, 80-an, 98 masuk ke dalam internal PDIP, maka semangat demokrasinya hilang. Kita tidak pernah disajikan. Misalnya begini, kalau urusan tekanan kekuasaan terhadap PDIP karena memahami Anies itu adalah pilihannya pilkada, maka bisa didelegasikan kepada pimpinan wilayah. Sehingga mungkin tersumbat di meja Ibu Megawati karena ada dinamika, buktikan dong. Di level DPD PDIP itu bekerja sebuah perumusan konsep yang berkualitas, keputusan berkualitas untuk menjawab aspirasi warga Jakarta. Jadi menurut saya jadi faktornya mana yang lebih dominan kalau menurut Anda? Begini, kalau PDIP terlalu bersemangat menuduh Mulyono, sebenarnya itu melempar kotoran ke Ibu Megawati, karena Mulyono itu kan petugas partai, hasil desain, hasil produk terbaik karya Ibu Megawati dan PDIP. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini atau pembahasan konten kali ini. Rupanya Faisal Asegaf sebagai pengikut atau pendukung Anies Rashid Baswedan rupanya sudah tidak percaya lagi sama PDIP, walaupun PDIP itu menuding si Mulyono kan yang melakukan penjegalan. Artinya kata Faisal Asegaf, mana ada Megawati itu bisa diintervensi oleh pihak penguasa. Artinya kalau memang sudah PDIP atau Megawati sendiri yang tidak suka dengan Anies, ya wis katakanlah saja, jangan lempar batu semenjit tangan. Kira-kira seperti itu ya apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.